Ini cara masukin data ke Beda-beda sih. SPSS. Ini saya cara males ya. Cara males adalah kalau mau tinggal copy. Jadi kalau di SPSS itu nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada spasi. Jadi ini kita ganti dulu jadi underscore. Bikin variabel itu, ini kan ada data view, ini variabel view. Kita masukinnya turun ke bawah, gitu kan? Cara hati-hati dan pelan-pelannya adalah kita masukin satu-satu. Tapi kalau cara malesnya adalah kita copy dulu di sini, copy, Ctrl C, lalu misalnya kalian taruh di mana lah. Di sini misalnya, di sini ada namanya transpose. Paste tapi transpose. Nah, paste transpose itu dia dibalik datanya. Yang tadinya Ini jadi gini. ke kiri, dia jadi turun ke bawah. Nah, ini yang data transposannya ini kita copy ke sini. Bentar. Entak itu. Enggak. Obat sakit perut kayaknya deh. Obat apa? Oh, udah nggak berlaku itu. Udah nggak berlaku kocak. Tuh itu. Nah, ini udah di copy ke SPSS. Pastiin sama nama subjek, jenis kelamin. Coba. Nama subjek, jenis kelamin, usia, status diabetes, CRP, sistol, Udah disakit. Itu dari sakit. Lu kenyamanan ya di kita sampai heart rate. Lumayan tapi berarti bisa malam. Gue di rumah. Tadi gimana? Masukinnya di sini ya. Nah, di sini. Data nomor subjek, jenis kelamin, usia, status diabetes. Oh, tadi tinggal Masukinnya di copy aja ya, Bu? harus di variabel view. Kalian nggak bisa masukin data ini judulnya apa ke sini. Nggak bisa. Bisa sih di variabel name, cuman agak ribet. Kalau kalian bikin di sini, ini bisa mengatur semuanya. Terus kan di sini ada tipe datanya numerik atau apa, ini bisa kalian atur di sini. Oke, lalu, nah di sini kalian ada data nominal, scale, sama ordinal. Nominal itu data kategorik ya. Ordinal itu data kategorik yang ada urutannya, lalu scale itu yang angka. Di sini yang scale itu berarti yang kita harus ganti yang usia. Usia adalah scale, lalu status diabetes dia tetap nominal, status covid lama sembuh nominal, sistol dia scale, diastol, sama heart rate. Nah ini kita masukkan ini juga ini scale untuk nomor subjek. Oke, ini untuk datanya.
bisa kita ya mana duluan terserah, bebas. Kalau saya seringnya saya copy dulu aja. Ini kan udah nih, udah sesuai ya, ada 10 kolom kan. Kita samain dulu sama yang ada di Excel-nya. Bener kan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan urutannya pastikan sama, jangan sampai salah. Nah kalau udah sama semuanya, ini bisa kita copy. Udah copy aja, copy. Bisa nggak? Bisa nggak ada? Di copy aja gini. Enggak, di copy tadi. Oh belum, oke. Oh, measure-nya ini. Pokoknya yang scale itu yang data angka, data numerik, nominal itu data yang kategorik. Kan kelihatannya dia bulat-bulat gitu, berarti dia kategorik. Jadi kalau jenis type dia ada banyak. Numerik, koma, dot, scientific notation, apa, tanggal, apa segala macem. Ini pokoknya kita masukin datanya dalam bentuk apa? Kalau numerik ya kita akan masukkan dalam bentuk angka. Misalnya kita mau masukin namanya mau kita masukin, itu bisa kita masukin dalam bentuk string. Misalnya saya coba masukin nama ya, ini contoh aja tapi nggak perlu dikerjain. Nah kalau di sini misalnya saya masukin nama, kalau misalnya datanya kita masukin numerik terus kita kasih nama, kita kasih huruf, itu nggak keluar. Nah kalau misalnya kita mau masukin nama, itu kita masukinnya string. Di sini. Nah, sini nama, ini misalnya siapa? Siti. Nah, Siti bisa keketik. Gitu. Tapi nggak bisa dianalisis datanya kalau misalnya walaupun kalian masukin angka, tapi kalian di sini masukin keterangan tipenya dia adalah data string, walaupun dia data angka, kadang suka kepencet kan. Itu nanti jadinya nggak bisa dianalisis karena sistem ini menganggap dia sebagai huruf aja gitu, huruf atau data yang nggak bisa dianalisis gitu sebagai kode. Sekarang ini moment of truth, kita copy semuanya ya, semuanya kita copy. Seret. Suka ada yang gagal. Jadi bisa kalian ganti aja. Ini kalian giniin, kalian blok. Ini yang data CRP. Terus klik Ctrl F, find. Terus kalian klik replace. Kalian ganti koma, replace with titik. Find-nya koma, replace-nya titik. Find-nya koma, replace-nya titik. Ini buat ganti Terus, di Excel kalau misalkan dia Excelnya koma, tapi kan di SPSS nggak bisa, kan jadi kalau harus saya pakai titik diganti saya titik. nggak ada yang pakai koma. Ini ganti jadi titik. Terus sudah close. Nah, udah berubah belum jadi titik? Kalau udah berubah jadi titik, di copy. Harusnya titik. Jadi SPSS tidak mengenali koma sebagai penanda desimal. Coba aku lihat SPSS. Siapa tuh yang isu titik 50 aja, Bapak 50.
harusnya 1,0, 60,0 sama 0,5 kan? Enggak, itu di ibu 50 doang. Yang CRP. Yang CRP ini 0,5. Itu ada titik-titik 50. Ada di depannya kan? Ada titik di depannya. Nah, yang untuk data data kategorik kan jenis kelamin, status diabetes, status COVID sama lama sembuh kan. Nah, yang jenis kelamin itu kan di sini ada ini catatannya. Jadi untuk jenis kelamin itu kan ada perempuan sama laki-laki. Ini jenis kelamin. Lalu ada status diabetes. Ini ada lalu ini jadi untuk jenis kelamin dia ada perempuan sama laki-laki. Lalu untuk status diabetes ada normal, prediabetes, lalu diabetes. Lalu untuk yang COVID dia ada ringan, sedang sama berat. Oke. Nah, ini contekannya. Kita masukin ke sini kan, di sini masih data jenis kelaminnya masih 1, 2 aja kan. Nah, ini cara gantinya gimana? Cara gantinya sebenarnya bukan diganti sih, kita tambahkan ke SPSS ini variabel 1 itu apa, variabel 2 itu apa. Nah, di sini variabel 1 itu perempuan, 2 itu laki-laki. Di sini nah kan di bagian nama, name, type, with, decimal, label sama value. Nah, di bagian value-nya jenis kelamin. Jadi kalau di SPSS kalian kalau misalnya datanya banyak gitu kan, kalian klik yang mana takut salah. Jadi ketika kalian klik yang misalnya di sini yang jenis kelamin, di bagian sininya tuh ada kelihatan nyalanya gitu ya. Nah, misalnya sini nomor 3. Kalau ini berarti ini nomor 2. Nah, kalau di sini jenis kelamin, kalian klik yang bagian sini nih, yang titik 3 sini. Masukin value-nya 1. Value-nya 1. Labelnya tadi kan perempuan ya. Perempuan. Udah, 1 adalah perempuan, kalian klik add. Set. Lalu yang laki-laki itu kan nomor 2, value-nya 2. 2 itu adalah laki-laki. Lalu klik add lagi. Ini kan udah ya, cuman perempuan dan laki-laki. Kalau udah, kita klik OK. Udah, value-nya udah kita masukin. Mau kita lihat bener apa enggak value yang kita masukin, kita lihat ke di data view. Kan di sini masih 1 sama 2. Kalian mau ngelihat variabel nama lainnya apa, klik yang di sini nih yang ada 1 sama A ini. Diklik sini. Nah, ini akan berubah perempuan sama laki-laki. Kalau mau balikin lagi, klik ini. Oke. Nah, lakukan ini juga di status diabetes dan status COVID dan lama sembuh. Itu. Oh, lama sembuh? Enggak deh, lama sembuh mah ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Diabetes yang tadi keterangannya ada 1 itu normal, 2 itu prediabetes, 3 itu diabetes. Ini semua dimasukin. Ini
Ini buat data desain. Ini masuk Namanya apa, Bu? terserah kalian, data latihan. Terserah kalian mau simpannya apa.